Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama Abu Dzar Al-Ghifari dengan NIM 1051911000624 dari Prodi PAI Fakultas Agama Islam Fakultas Agama Islam akan mempersembahkan ujian final psikologi dengan mata kuliah psikologi umum yang akan diupload di YouTube channel. Dan judul yang akan saya bawakan adalah sistem saraf, yang mungkin hanya sebagian yang saya akan bahas karena memori HP saya tidak memadai, jadi hanya sebagian yang saya bahas. Syukran, jazakallah khair, selamat menonton teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang Islamiyah. Telah memberikan kita nikmat sangat banyak sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbeda. Salam serta salawat terpuji kita juga kepada baginda kita, suri tauladan kita yang dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang, dan kata lain minadh dhulumati ilan nur aw ila siratal mustaqim. Jadi teman-teman sekalian, saya di sini pada dasarnya ingin mengerjakan sebuah tugas dari dosen saya, dan saya minta bantuan teman-teman sekalian untuk mengerjakan tugas final dalam mata kuliah psikologi umum. Dan saya akan membahas sistem saraf. Sistem saraf manusia merupakan jaringan saraf yang saling berhubungan, sangat khusus dan kompleks. Sistem saraf ini mengordinasikan dengan lingkungan sekitarnya. Sistem tubuh yang penting ini juga mengatur aktivitas sebagian besar sistem tubuh lainnya. Tubuh mampu berfungsi sebagai sistem satu kesatuan yang harmonis karena pengaturan hubungan saraf di antara berbagai sistem. Sistem saraf tersusun dari jutaan sel saraf neuron yang berkumpul membentuk suatu berkas vaskulum. Neuron adalah komponen utama dalam sistem saraf. Secara umum, sistem saraf sebagai sistem koordinasi mempunyai fungsi utama, yaitu yang pertama, memelihara fungsi tubuh. Jadi sistem saraf ini yang fungsi pertamanya adalah memelihara fungsi tubuh. Jadi fungsi tubuh ini dipelihara oleh sistem saraf kita. Karena kapan sistem saraf kita rusak, maka ada sebagian dari fungsi tubuh kita yang tidak akan berfungsi. Contohnya ketika kita lumpuh, kita berarti itu sistem saraf kita terganggu di dalam. Jadi nggak bisa kita bergerak itu kalau lumpuh kita karena sistem saraf tak rusak, berarti ada yang rusak di dalam dan perlu diperbaiki. Yang kedua,
mengatur kegiatan di dalam tubuh. Sistem saraf juga ini mengatur kegiatan di dalam tubuh kita. Jadi ini bergerak begini, itu diatur oleh sistem saraf. Yang ketiga, menerima rangsangan eksternal dan internal. Menerima rangsangan eksternal dan internal. Jadi dari sistem saraf ini kita bisa menerima rangsangan baik dari dalam diri kita menerima rangsangan maupun dari luar diri kita. Dan yang keempat ada mengolah rangsangan yang diterima. Mengolah rangsangan yang sistem saraf juga ini, dengan sistem saraf juga ini kita bisa mengolah rangsangan yang kita terima. Seperti kalau dikasih bulu-bulu di kaki tetap pasti gelek-gelek ya, itu juga sudah termasuk rangsangan. Yang kelima, merespon. Kita jauh-jauh nih dari yang keempat. Merespon rangsangan yang diterima. Jadi yang kelima ini merespon rangsangan yang diterima. Kayak ini tadi yang disebutkan toh, kalau dikasih giga kita gelek-gelek. Jadi respon tadi itu biasa jika taruh giga kita toh supaya tidak gelek-gelek. Begitu teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat ada tadi sudah saya tadi materinya struktur sel saraf. Nah, bisa kita lihat di situ sistem saraf terdiri atas sel-sel saraf yang disebut neuron. Neuron ini bergabung membentuk suatu jaringan untuk mengantarkan impuls rangsangan. Satu sel saraf tersusun dari badan sel dendrit dan akson. Dendrit ini jadi dendrit ini berfungsi untuk menangkap dan mengirimkan impuls ke badan sel saraf, sedangkan akson berfungsi untuk mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan lain. Jadi dendrit berfungsi untuk menangkap dan mengirimkan impuls ke dalam sel saraf, sedangkan akson berfungsi mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan lainnya. Akson biasanya sangat panjang, sebaliknya dendrit pendek. Jadi itu bedanya itu akson sama dendrit. Nah, kalau akson itu panjang nih, kalau dendrit pendek-pendek. Ada juga badan sel. Badan sel ini merupakan bagian yang paling besar dari sel saraf. Badan sel juga berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Pada badan sel terdapat inti sel seperti sitoplasma, mitokondria, sentrosom, badan Golgi, lisosom, dan badan sel. Badan sel juga merupakan kumpulan retikulum, endoplasma, tempat transportasi sintesis protein. Jadi badan sel ini merupakan tempat berkumpulnya retikulum, endoplasma, tempat transportasi sintesis protein. Nah, yang kedua ada dendrit. Dendrit ini adalah serabut dari sel. Serabut sel saraf
pendek dan bercabang. Jadi dendrit ini serabut sel saraf pendek dan bercabang-cabang. Dendrit juga ini merupakan perluasan dari badan sel, dan dendrit berfungsi untuk menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. Jadi dendrit berfungsi untuk menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. Jadi ini fungsinya dari dendrit. Ke badan sel. Nah, sekarang kita masuk ke akson. Akson juga disebut dengan neurit. Dan neurit adalah serabut sel saraf panjang yang merupakan perjuluran sitoplasma badan sel. Jadi akson ini atau neurit sel saraf serabut sel saraf serabut sel saraf. Jadi ini serabut sel saraf panjang yang merupakan perjuluran sitoplasma. Jadi akson atau neurit adalah serabut sel saraf panjang yang merupakan perjuluran sitoplasma. Jadi ada yang tahu sitoplasma itu apa? Kalian? Ada yang tahu sitoplasma itu apa? Anak, sitoplasma apa? Jadi sitoplasma itu cairan seperti agar-agar yang mengisi bagian dalam sel, kecuali inti sel, dan tertutup oleh membran sel. Sitoplasma ini terdiri dari air, garam, dan berbagai molekul garam dan berbagai molekul organik. Jadi ingatkan lagi, sitoplasma cairan seperti agar-agar yang mengisi bagian dalam sel A. Nah, di dalam bagian dalam sel A itu ada cairan seperti agar-agar. Itu yang disebut sitoplasma, kecuali inti sel dan tertutup oleh membran sel. Jadi kecuali itu inti sel dan yang tertutup oleh membran sel. Nah, itu namanya sitoplasma.
sekarang kita akan ke jenis sel saraf dan berdasarkan fungsinya. Yang pertama, sel saraf. Yang pertama ada sel saraf sensorik. Sensorik. Pertama ada sel saraf sensorik atau disebut saraf aferen. Saraf aferen. Ini fungsinya untuk menghantarkan rangsangan dari reseptor atau penerima rangsangan ke sumsum tulang belakang. Jadi ini fungsinya sel saraf sensorik adalah untuk mengantar rangsangan dari reseptor atau yang disebut penerima rangsangan ke sumsum tulang belakang. Yang kedua ada sel saraf motorik. Sel saraf motorik. Sel saraf motorik ini atau saraf eferen. Saraf eferen. Yang tadi ini saraf aferen, ini saraf eferen. Saraf eferen. Oke. Jadi saraf eferen ini berfungsi untuk menghantarkan impuls motorik dari susunan saraf pusat ke efektor. Rangsangan yang diantarkan berasal atau diterima dari otak dan sumsum tulang belakang. Jadi rangsangan yang diantarkan ini berasal atau diterima dari otak di dalam kepala kita atau sumsum tulang belakang. Yang ketiga ada yang namanya sel saraf penghubung. Sel saraf penghubung. Sel saraf penghubung ini penghubung sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain. Jadi sel saraf penghubung ini dia fungsinya untuk menghubungkan sel saraf yang satu ke sel saraf yang lainnya. Mungkin sekian dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari saudara-saudara sekalian. Oke, mungkin saya ingin bertanya. Silakan kepada saudara Reski. Jadi dari materi yang Bapak kirim tadi ini ada saya baca-baca ada sistem saraf itu terbagi menjadi dua. Ada sistem saraf sadar dan sistem saraf tak sadar. Mungkin boleh dijelaskan apa Sistem itu? saraf sadar dan sistem saraf tak sadar. Ya, jadi jadi pertanyaannya ini saudara Reski, jelaskan sistem saraf sadar dan sistem saraf tak sadar. Sistem saraf sadar yang terdiri atas sistem saraf pusat, otak dan sumsum tulang belakang. Dan sistem saraf tepi, saraf otak dan saraf tulang belakang. Dan kalau kita kalau sistem saraf tak sadar itu namanya sistem saraf otonom yang terdiri atas sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Ya, mungkin itu jawaban yang bisa saya berikan kepada saudara Reski. Terima kasih jawabannya Pak. Ya, ada pertanyaan lagi, mungkin ada pertanyaan lagi dari saudara-saudara sekalian. Siapa yang ingin bertanya? Ya, oke. Apa itu durameter? Jadi saya tadi membahas durameter adalah lapisan terluar yang tebal dan terdiri dari dua lapisan.
Lapisan ini biasanya terus bersambungan tetapi terputus pada beberapa sisi spesifik. Lapisan periosteal luar pada durameter melekat di permukaan dalam kranium dan berperan sebagai periosteum dalam pada tulang tengkorak. Mungkin ini jawaban yang dapat saya berikan kepada saudara. Dan mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-temanku dan saudara-saudaraku sekalian. Jadi itu tadi jawaban yang dapat saya berikan kepada saudara Ahnaf, dan mungkin kepada saudara-saudaraku atau teman-temanku sekalian masih ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Siapa lagi yang mau bertanya? Ya, silahkan saudara Ali. Apa itu diameter? Diameter. Insya Allah sekali pertanyaannya. Diameter ini yang ada di dalam kepala. Diameter adalah lapisan terdalam yang halus dan tipis serta melekat erat pada otak. Jadi diameter ini lapisan terdalam yang halus dan tipis yang ada di dalam otak tetap tidak bisa dilihat. Kecuali meneliti, baru bisa lagi dilihat. Kalau ada orang meninggal yang mau teliti, mungkin saya tahu kalau meninggal kan nggak mau teliti. Astagfirullah. Ya, oke. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi, mungkin itu yang dapat saya berikan jawaban yang dapat saya berikan kepada saudara Ali, dan mungkin ada pertanyaan lagi. Baik, Pak. Iya, silahkan saudara Fadil. Izin bertanya di bab 2. Asik. Apa itu pengertian dari sistem saraf? Apa pengertian dari sistem saraf? Ayo kita perhatikan ini materi tadi, pengertian sistem saraf. Astagfirullah. Nah, murid kayak sistem saraf manusia merupakan jaringan saraf yang saling berhubungan, sangat khusus dan kompleks. Jadi sistem saraf ini sangat khusus dan kompleks. Ngerti jadi apa dibilang kompleks? Kompleks itu kayak otak sakit biasa aja kita lihat kita yang gambar-gambar animasi otak-otak itu. Begitu nih kayaknya juga, karena belum Pak saya pernah lihat. Tapi sepertinya seperti itu. Dan sistem saraf ini mengordinasikan, mengatur, dan mengendalikan interaksi antara seseorang dan individu dengan lingkungan sekitarnya. Jadi sistem saraf ini yang pokoknya ini yang kendalikan ini apa yang dibikin dengan lingkungan sekitar, dengan seseorang atau dengan individu orang-orang lainnya. Oke? Ya, sekian mungkin karena semua peserta malam ini sudah bertanya. Ya, saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar. Habib Ahlam. Astaga. Kamu ini belum jawabnya. Kita ulang.